Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Salam sehat, Waalaikumsalam. salam kebajikan, dan salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah ya, tanggal 18 ini kita bisa berkumpul lagi di acara Zoom meeting Pramubes dengan agenda pembahasan tata tertib ya. Yang tentunya Zoom meeting ini akan dipandu langsung oleh tim kita, SC, Steering Committee. Perlu informasikan bahwa saya di sini live Zoom di kampus kita ya, di kampus kita Jalan Banten dulunya. Dan di sini juga hadir beberapa pelaksana Pramubes dari tim OC. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada semua yang hadir di sini, terutama yang baru-baru datang dan hadir, dan diinformasikan sekali lagi bahwa ini adalah rangkaian acara Pramubes IKA 2023. Oke, masih banyak yang gabung di sini. Informasikan juga bahwasannya agenda Zoom meeting ini sudah terselenggara kurang lebih 3 kali ya. Dan di ketiga kalinya ini kita akan membahas lebih dalam lagi, saudara-saudara, kakak semua, dan adik juga. Dan diharapkan di sini juga bisa terlaksana interaksi antara steering committee yang akan membahas tentang aturan dan tata tertib. Karena Pramubes ini tentunya akan mengarah kepada pemahaman yang sejajar untuk menuju pelaksanaan Mubes di tanggal 23 Desember, hari Sabtu, di Hotel Papandayan, insya Allah. Oke, sekarang sudah waktunya jam 8 kurang lebih, karena biasanya kita suka seru dan diskusi dengan waktu panjang. Untuk mempersingkat waktu, kami akan perkenalkan dulu SC di sini. Setelah hadir ada Kang Dodi ya, Kang Dodi, ada juga Kang Rikrik, ada Kang Ivan, dan ada Nai, dan juga ada tim-tim lainnya. Tentu saja juga ada tim OC di sini yang sudah hadir dan siap untuk mengikuti juga dan mengaping para calon peserta Pramubes. Untuk itu kami langsung saja serahkan kepada tim SC. Entah mungkin tim SC mau dipandu sama siapa, tentunya silakan perkenalkan juga dulu tim SC, dan langsung saja dimulai acara ini dengan hikmah. Dan mari kita dengarkan sama-sama dengan seksama. Silakan lanjut tim SC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman panitia pelaksana tim OC. Malam hari ini kita berkumpul. Terima kasih kepada Akang Teteh, Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini mewakili angkatannya. Malam ini kami dari tim SC itu ada Kang Dodi Kurniawan 1995 sebagai Ketua SC. Kemudian ada anggota tim lainnya, ada Kang Rikrik dari 94, Kang Henry 2018, Kang Ivan dari 93, kemudian ada juga dari teman-teman panitia tim OC. Untuk mempersingkat waktu, mungkin karena kita sekarang sudah pukul 8, jadi kita mulai saja. Kami persilahkan kepada Kang Dodi. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Terima kasih sebelumnya kepada Nais dan Kang Adi ya, yang sudah membuka forum Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu, Akang-akang dan teteh-teteh perwakilan Angkatan ATB FT Unbar yang pada dasarnya sudah meluangkan waktunya untuk
Zoom meeting ini. Izinkan saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran akang-akang dan teteh-teteh sekalian dalam acara Zoom meeting ini, dan juga saya secara pribadi dan juga SC mengaturkan terima kasih kepada panitia, dalam hal ini rekan-rekan SC dan OC yang sudah mensupport dan sudah memfasilitasi meeting malam ini. Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, pertemuan kali ini adalah bertujuan untuk Pramubes, di mana agenda malam ini adalah untuk pembahasan draft Kode Etik IKA ATB FT Unbar periode 2024-2028, yang mana sebelum kita mulai pembahasannya akan kami bacakan terlebih dahulu dan kami sahkan dulu untuk aturan main berupa tata tertib Pramubes yang wajib ditaati oleh peserta Zoom meeting malam ini sekaligus pengesahan dan kesepakatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan, tadi sudah Teh Nai perkenalkan, saya angkatan Unbar, angkatan 95, dan sampai sekarang saya masih aktif di dunia perstekstilan. Dengan kerendahan hati, izinkan saya sebagai Ketua SC, mewakili teman-teman SC untuk memandu jalannya pembahasan draft Kode Etik IKA ATB FT Unbar, dan tentu saja dalam hal ini partisipasi setiap individu di dalam Zoom meeting ini akan sangat kami hargai, dan dengan tidak melanggar dari tata tertib yang sudah kami buat dengan tujuan yang sama, yaitu kami ingin semuanya untuk memajukan roda organisasi IKA ATB FT Unbar ini. Bapak dan Ibu, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai meeting ini dengan membacakan tata tertib Pramubes untuk meeting Zoom kali ini. Mungkin slide-nya bisa dibantu, Tenai. Udah keluar, Bune? Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Akang dan Teteh, saya bacakan untuk tata tertib Pramusyawarah Besar IKA ATB FT Unbar. Bab 1, hak dan kewajiban peserta Pramusyawarah Besar IKA ATB FT Unbar. Pasal 1, A. Peserta Pramubes IKA ATB FT Unbar adalah anggota IKA ATB FT Unbar dan merupakan perwakilan angkatan yang sudah mendaftar dan terregistrasi pada Panitia Mubes kedua IKA ATB FT Unbar. Kemudian yang B, semua peserta Pramubes IKA ATB FT Unbar diharuskan mengikuti seluruh rangkaian acara mulai dari Pramubes sampai dengan Mubes kedua IKA ATB FT Unbar. Dalam hal ini kecuali undangan dan pengurus IKA ATB FT Unbar periode 2020 dan sampai 2024 tidak mengikuti Pramubes. C. Pelaksanaan Pramubes dilakukan melalui pertemuan online by Zoom meeting yang waktu pelaksanaan telah ditentukan oleh panitia Mubes kedua IKA ATB FT Unbar. Minta dikeatasin, Tenai. Dan dalam hal ini, kamera saat Zoom meeting harus dalam keadaan menyala. Dan kita minta merubah nama menjadi nama lengkap dan angkatan. Mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya itu tolong untuk kameranya dan nama. Pasal 2, hak bagi peserta Pramubes IKA ATB FT Unbar menyampaikan pendapat atau pertanyaan secara lisan. Pasal 3, kewajiban bagi peserta Pramubes IKA ATB FT Unbar. Kewajiban peserta dalam Pramubes kedua IKA ATB FT Unbar adalah A. Semua peserta Pramubes di dalam kehadirannya dalam setiap pertemuan Pramubes yang disediakan oleh panitia Mubes. B.
B. Semua peserta Pramubes diharuskan membuka kamera saat Zoom meeting, kamera dalam keadaan menyala, merubah nama menjadi nama lengkap dan angkatan. C. Peserta dalam berbicara dan interupsi setelah mendapatkan persetujuan dari panitia pengarah SC dengan mengangkat tangan dan menuliskan nama dan angkatan serta memberikan keterangan usulan atau sanggahan di kolom chat. Contoh, usulan, namanya Fulan, angkatan sekian. Selanjutnya, tolong dikeatasin, Dana. D. Peserta tidak diperkenankan berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan. Selanjutnya, E. Peserta berkewajiban menggunakan kata-kata yang layak dan sopan, serta menjaga kelancaran jalannya Pramubes. F. Peserta berkewajiban menjaga ketertiban kegiatan Pramubes kedua IKATB FT Unbar. G. Semua peserta Pramubes menyetujui dan menyepakati semua hasil keputusan bersama dalam Pramubes ini yang dilaksanakan oleh panitia pengarah atau SC, dan hasil tersebut akan dibawa ke sidang di Mubes kedua IKATB FT Unbar. A. Peserta Mubes yang tidak hadir dalam agenda pertemuan Pramubes dianggap menyetujui dan menyepakati semua hasil keputusan bersama dalam Pramubes. Pasal 4. Sanksi-sanksi. A. Peserta yang tidak mentaati tata tertib dan mengganggu jalannya Zoom meeting dalam Pramubes akan diberikan teguran oleh panitia pengarah. B. Peserta yang mendapatkan teguran sebanyak 3 kali, maka panitia pengarah maupun pimpinan sidang berhak mengeluarkan dari forum Pramubes. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 November 2023. Steering Committee atas nama yang pertama Dodi Kurniawan sebagai ketua, anggota Ivan Giovanni, Rikrik Gumilar, Lia Supriyatin, Yani Andriani, Henry Anggraito, yang terakhir Henry Anggraito, Dudi Krisnandi. Baik, saya pikir cukup ya aturan main. Kira-kira untuk semua peserta bisa dimengerti dan disepakati. Jadi kami buat bukan sebagai apa-apa, kami akan memagari supaya jalannya Pramubes ini tertib dan teratur. Dan juga kami mengharapkan kita semua fokus untuk berjalannya Pramubes ini, dan kami harapkan setiap individu memberikan pendapat dalam hal ini untuk kemajuan IKATB FT Unbar. Kira-kira disepakati? Izin Kang, ada yang angkat tangan dari Kang Rohendi Hasan 93. Silakan Kang. Kang Rohendi, mic-nya dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Kang yang mengenai kewajiban pasal 3. Ya kan? Di sini semua peserta yang nomor poin A, semua peserta Pramubes didata kehadiran dan dalam ke setiap Pramubes di online. Kalau menurut saya sih ini harusnya masuk kepada hak. Semua peserta berhak untuk didata kehadirannya. Ya kan? Bukan kewajiban, bukan. Karena kewajiban kecuali peserta wajib hadir di baru. Semua peserta Pramubes harusnya membuka, itu udah oke, tapi lalu yang poin C, peserta Mubes atau dapat berbicara dan intrusif setelah mendapat kewajiban.
itu langsung aja kewajibannya kan di kewajiban peserta dia bisa berbicara. Jadi dia berbicara setelah disetujui. Kalau peserta dapat berbicara kan udah ada di hak di atas menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Jadi dipotong aja, jadi jangan antara kewajiban dan hak jangan dicampur-campur, Kang. Terus yang poin G, ya kan, semua peserta prabubas menyetujui dan menyepakati semua hasil. Nah, aturan menyepakati dan menyetujuinya bagaimana? Tolong dijelaskan. Jadi apakah suara terbanyak, ya kan, atau pasal per pasal? Itu aja, Kang. Terima kasih. Baik, ada usulan lain dari sekalian? Satu-satu, Kang. Saya jawab. Stop. Ya. Ya, terima kasih Kang Rohendi yang selalu memberikan satu kontribusi dan masukan. Ya, artinya kami coba untuk menjawab bahwa tadi juga pusing kan satu-satu, tapi kalau misalnya, nah bisa di breakdown nggak untuk itunya? Si tadi pasal-pasal yang Kang Rohendi masukkan. Satu-satu Kang, kita breakdown. Yang akan keberatan pasal mana? Bentar. Bisa diulangi lagi. Ya. Yang pasal 3, poin A. Ya. Itu kan semua peserta prabubas didata kehadirannya dalam setiap pertemuan prabubas. Itu kan sebetulnya bukan kewajiban, kan, tapi hak dari peserta. Ya kan? Kecuali itunya semua peserta prabubas didata kehadirannya, kecuali kewajibannya peserta wajib hadir dalam setiap pertemuan. Nah, itu baru. Kalau data itu hak dari peserta. Oke. Jadi tadinya gini, Ya kan? kita satu-satu dulu bahas kan biar kita fokus ya. Jadi kami di sini akan mengkorelasikan antara pramubes dan mubes. Jadi Mas Warakan sama betul, dan kami juga di sini kira-kira dari yang lain ada persetujuan atau gimana untuk yang ini. Tadi berarti kata-katanya semua peserta pramubes wajib ya kehadirannya. Oke. Ada lagi Kang? Karena ini kalau tidak mengikuti rentetannya mungkin nanti akan dibingungkan. Karena mungkin akan dan tetes sekalian bahwa memang kita itu memberikan suatu informasi pramubes itu yang nantinya akan ada korelasi dengan mubes pada tanggal 23 Desember. Ya. Berarti akan lebih cenderung ke wajib ya Kang ya? Ya, kalau saya sih peserta mubes ya atau pramubes diwajibkan hadir, ya kan, atau kehadiran. Sedangkan kalau kata didata, yaitu hak dari peserta mubes didata kehadirannya oleh panitia. Kan tinggal bolak-baliknya gitu, Kang, antara hak dan kewajiban. Baik. Mungkin di kata-katanya itu aja. Ya, terus terima yang kasih poin C bisa dilanjutkan? Bisa, silakan. Kita ganti ya, untuk itu wajib ya. Ya. Nah, kewajibannya silakan. Satu lagi, peserta mubes dapat bicara setelah, ya kan, kalau ini bukan peserta dapat dapat bicaranya kan udah dihak kan, ya kan, tapi peserta setelah di persetujuan dari pengarah, sebetulnya hampir sama sih sebetulnya mah. Sama sih kan, itu sama cuma kata-kata. Tapi saya sama. Kalau itu mungkin saya nggak akan ubah. Di simpel aja Kang ya, punten bisa salah. Terus yang poin G ya. Poin G, semua peserta mubes, itu kan sama juga nanti ke mubes, menyetujui dan menyepakati semua hasil keputusan bersama. Nah, mengenai hasil keputusan bersama itu modelnya bagaimana? Karena di sini kan nggak dijelasin. Apakah di sini ada angkat tangan semua, misalkan di online ya. Kalau di offline kan lebih mudah. Atau jadi jangan sampai setuju hanya beberapa pihak, itu aja Kang. Kalau ada tidak setuju bagaimana, atau suara terbanyak atau quorum, itu aja. Baik. Ya. Terus maafkan, terus aturan di sininya quorumnya nggak ada Kang. Sorry. Ya,
sebetulnya ini aturan yang akan kita terapkan di Pramugari saja kan. Jadi sebetulnya kita sebetulnya sudah mempagari ini, harusnya sih kami awalnya tidak perlu persetujuan karena ini aturan saja yang mengikat nanti ketika si pembahasan untuk yang Paham. kode etik kan, seperti Iya, itu. Jadi nanti beda lagi aturan yang untuk akang mubas itu. Kalau di sini memang kita aturan itu supaya nanti di dalam pelaksanaan untuk sekarang terjadi pembahasan untuk kode etik ini berjalan dengan baik. Itu saja sih kan. Kalau saya pikir ini tidak usah dirubah dulu. Jadi saya pikir semua sudah setuju dengan hal ini karena kami sudah menggodoknya di tim SC kan. Seperti itu. Ya, makasih. Jadi kita bisa mulai ya. Akang bisa memahami ya untuk ini. Jadi tidak usah ada quorum atau dan lain sebagainya. Kira-kira jelas ya? Ya. Oke. Baik. Kira-kira semua memahaminya? Bisa dengan angkat tangan atau apa? Silahkan tanda. Dari teman-teman SC ada yang menambahkan untuk aturan main ini? Saya pikir cukup ya. Masih ada Kang, ada dari Kang Yudi Susanto. Angkat tangan. Randy bisa diturunkan ya? Atau masih ada Kang? Silakan dari Kang Yudi Susanto. Kang Yudi, silakan. Yuk. Kang Yudi, mangga. Atau ini angkat tangan untuk setuju? Kayaknya kepijit, Kang. Kayaknya ini kepijit. Baik, untuk ini untuk memperlancar dan mempercepat waktu, berarti aturan mainnya. Silakan. Menyela ada dari Pak Dade Sudrajat. Silakan Pak Dade. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dade, suaranya tidak terdengar Pak Dade. Ya, sekarang kedengaran? Sekarang kedengaran. Oke, terima kasih. Jadi intinya ini khatib ini ada sebetulnya hak prerogatif SC ya. Cuma peserta itu harus mengikut kecuali kalau ada kesalahan redaksi yang krusial mungkin perlu diperbaiki. Jadi apa yang dikatakan Karwehed itu sebetulnya hanya salah redaksi aja. Yang poin pertama itu adalah bahwa peserta akan didata oleh pihak panitia. Kan itu kan. Istilah masalah kewajiban adalah semua peserta mubes wajib untuk mengikuti pramubes gitu mungkin. Kata-katanya tegasnya di sana. Menurut saya itu aja dua saja mungkin. Karena kita harus patuh terhadap aturan yang ditentukan oleh SC ya. Kecuali dalam pembahasan nanti ADRT tentunya itu baru kita akan membahas lebih detail. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Dede. Silakan, ada lagi? Cukup ya? Kayaknya enggak. Baik. Yep. Kalau cukup, kami anggap menyetujui segala sesuatu yang berkenaan dengan aturan mainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk pembahasan draft kode etik untuk pengurusan IK ATBFT Unbar 2024 sampai 2008. Silakan draftnya ditampilkan. Baik, dengan mengucapkan bismillah, kita mulai untuk pembahasan draft kode etik. Peraturan organisasi Ikatan Alumni ATBFT Unbar, nomornya belum, ya, karena kita juga perlu persetujuan nanti adanya pengurus, ya, tentang kode etik alumni ATB
FT Unbar. Dewan Pengurus Ikatan Alumni ATB FT Unbar menimbang A. Bahwa Ikatan Alumni ATB FT Unbar (IKA) merupakan organisasi yang mempersatukan seluruh alumni jurusan tekstil di ATB FT Unbar. B. Bahwa dengan semakin banyaknya alumni yang berasal dari latar belakang dan lingkungan yang berbeda, diperlukan adanya suatu standar perilaku yang dianggap sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik ATB FT Unbar sebagai alma mater. C. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART IKA ATB FT Unbar harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan perilaku yang bersifat lebih operasional. D. Bahwa untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kode etik alumni ATB FT Unbar. Selanjutnya, tolong dikeatasin. Sorry, di ke bawah ini. Mengingat A. Bab 10 ketentuan-ketentuan lain pasal 15 kode etik pada anggaran dasar IKA ATB FT Unbar tanggal 29 Februari 2020. B. Pasal 9 berakhirnya keanggotaan pada anggaran rumah tangga ATB FT Unbar tanggal 29 Februari 2020. C. Bab 10 ketentuan-ketentuan lain pasal 23 pada anggaran rumah tangga ATB FT Unbar tanggal 29 Februari 2020. Memperhatikan saran dan masukan dari anggota yang diperoleh secara langsung maupun media lainnya antara tanggal 1 November 2022 sampai 6 November 2022. Memutuskan menetapkan tolong kelewat nih. Yang ke bawah. Tolong ke atas. Peraturan Organisasi Dewan Pengurus Ikatan Alumni ATB FT Unbar tentang Kode Etik Alumni ATB FT Unbar, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, Batasan atau Definisi. 1. Alumni adalah setiap alumni ATB FT Unbar yang berkedudukan sebagai anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota terhormat serta Dewan Pengurus IKA ATB FT Unbar sebagaimana ditegaskan di dalam ADART IKA ATB FT Unbar. Yang kedua, kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan alumni dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai anggota masyarakat. 3. Komisi etik adalah lembaga yang bertugas melakukan penetapan, pelaksanaan, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh alumni. Selanjutnya, empat, pengurus yang ditunjuk adalah hasil musyawarah biasa yang menunjuk pejabat sementara atau caretaker oleh Dewan Pembina dan Dewan Penasihat. Pasal 2, kode etik alumni bertujuan untuk pertama, meningkatkan disiplin alumni baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menciptakan rasa tanggung jawab untuk mempertahankan nama baik ATB FT Unbar sebagai alma mater. Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi IKA ATB FT Unbar selaku wadah perhimpunan para alumni sesuai dengan ketentuan ADART. Keempat, meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kolegalitas sehingga dapat saling membantu sesama alumni dalam mengembangkan kompetensi dan daya saing dalam dunia kerja, serta memperkokoh jejaring kerja atau network di lingkungan alumni. Dan yang kelima, meningkatkan peran alumni dalam mendukung pimpinan universitas dan fakultas dalam meningkatkan kualitas sivitas akademika. Untuk bab 2, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan di ISC, Teh Nai. Silakan Teh Nai.
Terima kasih Kang Dodi. Saya lanjutkan bab 2 nilai dasar pasal 3. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh alumni meliputi 1. Menjunjung kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menaati hukum dan peraturan perundang-undangan. 3. Menghormati hak asasi manusia dan harkat martabat manusia yang beradab. 4. Menerapkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh alumni. 5. Menjaga nilai profesionalisme, netralitas, kejujuran, dan etika. 6. Menjaga netralitas aktivitas organisasi dari aktivitas afiliasi atau preferensi berbasis politik. Dan 7. Menjunjung semangat kebersatuan Korps Alumni. Bab 3. Etika Alumni. Pasal 4. Dalam pelaksanaan tugas profesional dan kehidupan sehari-hari, setiap alumni wajib bersikap dan berpedoman pada 1. Etika dalam organisasi. 2. Etika terhadap sesama alumni. 3. Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintah bagi alumni yang terikat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan 4. Etika terhadap diri sendiri sebagaimana diatur dalam kode etik ini. 2. Setiap alumni wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1. 5. Pasal 5. Etika dalam berorganisasi di dalam ruang lingkup IKA ATB FT Unbar. 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan AD/ART. 2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh IKA ATB FT Unbar. 3. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 4. Menjaga informasi yang bersifat rahasia organisasi. 5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangkaian pencapaian tujuan organisasi. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Mematuhi dan menaati standar operasional prosedur dan sasaran kerja alumni. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 10. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas. 11. Melaksanakan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. 12. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta dapat mencemarkan atau menurunkan citra IKA ATB FT Unbar dengan alasan apapun. Pasal 6. Tenai, maaf, di stop dulu. Ada yang mengangkat tangan. Kita bahas per pasal saja, biar nanti kalaupun ada revisi atau apa, bisa langsung. Silakan Kang Rohendi, sudah mengangkat tangan. Kan lebih baik dibaca pasal per pasal saja. Jadi jangan dibaca semua. Ya. Baik, terima kasih. Karena per pasal, tolong dibacanya. Nanti kalaupun ada revisi atau masukan dari teman-teman semua, kita revisi. Jadi nanti ketika mubes tinggal pengesahan dan tidak terlalu berat kerjanya. Silakan lanjutkan, Tenai. Pasal selanjutnya. Izin Kang, apakah ini mau dibahas dulu dari mulai pasal 1?
Tidak usah, lanjutkan saja. Pasal 6. Etika terhadap sesama alumni meliputi 1. Menghormati sesama alumni tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, golongan etnis, atau adat dan ideologi termasuk preferensi politik. 2. Memelihara persatuan dan kesatuan sesama alumni. 3. Menghormati sesama alumni yang berkedudukan sebagai teman sejawat dan tidak terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat alumni. 6. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama alumni. 7. Mewujudkan solidaritas dan soliditas semua alumni dalam meningkatkan daya saing lulusan dengan berhimpun dalam satu wadah ATBF Undar. Pasal 7. Baik, di stop dulu nih. Kita tanya ke floor, apakah pasal 6 ada sudah cukup atau ada penambahan? Silakan untuk Akang dan Teteh mengangkat tangan untuk itu. Silakan. Izin Kang dari pasal 5 dulu Kang. Barangkali ada masukan. Tidak usah dibaca lagi, tapi silakan buat Akang Teteh diperlihatkan saja nih selama 1 menit biar waktunya tidak terlalu lama. Baik, saya rasa tidak ada penambahan untuk pasalnya. Silakan dilanjutkan nih. Saya pikir sudah cukup juga. Silakan dilanjutkan. Yang ini tadi maaf belum sempat dibacakan Kang ya? Belum. Dilanjutkan saja, karena tidak ada untuk pasal 5 dan 6, mungkin audiens sudah cukup. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan kembali. Pasal 7. Etika terhadap diri sendiri meliputi 1. Bersikap jujur dan terbuka, senantiasa memberikan informasi yang benar. 2. Bertindak dengan penuh integritas, dedikasi, dan ketulusan. 3. Berkomitmen untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. 4. Berperan aktif dalam mendukung pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Untuk pasal 7 ini dari Akang dan Teteh ada tambahan, sanggahan, atau ada hal lain? Silakan. Saya pikir cukup ya. Silakan lanjutkan. Untuk selanjutnya dibantu oleh Kang Rikrik, silakan. Terima kasih. Saya lanjut ke bab 4, penegakan kode etik, pasal 8. 1. Alumni yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi etik. 2. Sebelum sanksi dijatuhkan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan atau pembelaan diri atas pelanggaran yang dituduhkan. 3. Sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa 1. Teguran secara tertutup
atau 2. Teguran secara terbuka. 4. Pemberian sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Ketua Umum IKA ATB FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Etik. 5. Dalam pemberian sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat TIFO ya, pada ayat 3 harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh alumni. Pasal 9. Sebentar, Kang. Untuk Oke. 8 dari teman-teman Akang dan Teteh, apakah ada penambahan atau hal yang harus ditambahkan ataupun ada sanggahan? Silakan. Baik, saya pikir cukup. Silakan lanjutkan, Kang Rikri. Terima kasih. Pasal 9. 1. Teguran secara tertutup sebagaimana dimaksud pada pasal 9, pasal 8 ayat 3 huruf 1 disampaikan oleh Ketua Umum IKA ATB FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk dalam ruang tertutup. 2. Teguran secara terbuka sebagai dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf 2 disampaikan melalui forum pertemuan resmi, media massa, atau forum lainnya disampaikan oleh Ketua Umum IKA ATB FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk. Silakan. Saya pikir cukup, Kang. Silakan lanjutkan. Pasal 10. Dalam hal alumni dijatuhi sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan dikenai sanksi perdata, pidana, atau administratif berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa dikeluarkan dari keanggotaan organisasi. 2. Sanksi pengeluaran dari keanggotaan organisasi hanya dapat dilakukan melalui musyawarah Dewan Pengurus IKA ATB FT Unbar dan keputusannya setidak-tidaknya disetujui oleh 2/3 dalam kurung 2/3 dari anggota pengurus organisasi melalui rekomendasi Komisi Etik. Silakan. Izin, Kang. Ya. Silakan, Nenek. Tadi maaf saya mundur, terkait pasal 9, ini pengurus yang ditunjuk, yang menunjuknya apakah bisa ditambahkan dengan komisi etik? Yang ditunjuk oleh komisi etik, jadi yang menunjuk, yang mengeluarkan teguran itu di sini oleh Ketua Umum IKA ATB FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk oleh komisi etik. Saya pikir bisa ditambahkan saja itu. Jadi nanti akan ada pembentukan komisi di dalam ADART, ada perubahan. Karena nanti ADART yang dirubah juga ada komisi kode etik untuk mempayungi ini. Silakan ditambahkan. Terima kasih. Dilanjutkan, Kang Rikri. Oke. Bab 5. Komisi Etik. Pasal 11. Sebentar, Kang Rikri, ada yang mengangkat tangan, Kang Dade. Kang Dade, silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Kedengaran ya? Jelas, Kang? Kang Dodi, kedengaran? Jelas sekali, Kang Dade. Halo, Kang Dodi? Jelas, Kang? Suara Kang Dade jelas? Kang Dade, silakan.
Kang Dade, baik, mungkin teknis ya untuk lebih mempersingkat waktu. Silakan Kang Dade dilanjutkan dulu. Oke, sambil nunggu Kang Dade. Halo, Kang Rudi kedengaran? Oke. Nah, jelas ini Kang. Mangga Kang. Silakan. Halo? Mangga Kang. Ya. Bentar. Halo, kedengaran? Jelas Kang Dade. Yes, Pak. Halo, kedengaran sekarang? Kedengaran jelas jeung kasep Kang Dade. Tadi saya pakai Bluetooth, kayaknya udah habis, jadi saya matiin dulu Bluetooth-nya, puntennya. Nah, ini sudah jelas Kang Dade. Silakan. Udah jelas. Oke. Ini gini, jadi menurut saya ini pasal 9 akan ada kaitannya langsung dengan 9, 10, 11. Jadi coba tolong dibacakan dulu, nanti sampai pasal 11 baru saya akan komen. Soalnya nyambung ini. Ya. Coba sekarang pasal 11 ya, tolong bacakan dulu. Pasal 11 Kang ya. Ya. Oke. Bab 5 Komisi Etik pasal 11. Untuk menegakkan kode etik dibentuk Komisi Etik. 2. Komisi Etik sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Ketua IK FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk. 3. Komisi Etik sebagaimana dimaksud ayat 1 akan berakhir masa jabatan pada saat Ketua Umum IK FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk yang mengangkatnya telah habis masa jabatannya. 4. Komisi Etik mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum IK FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Ini usulan dari saya ya, yang tadi bab mana? Bab 8 ya. Kan di sana udah mengeluarkan sanksi ya. Sanksi diteguran atau dikeluarkan kalau nggak salah ada kata-kata gitu di bab 8 ya. Bukan, bab 9 kalau gitu, bab 9. Bab 9 kan? Ya, bab 9 sudah jatuh sanksi kan? Pasal 9. Ya, pasal 9 bukan. Nah, ini pasal 9 itu udah jatuh sanksi. Kalau menurut saya sih sebelum ini masuk dulu yang bab pasal 11 itu. Jadi dibentuk Dewan Etiknya dulu atau kode petugas Dewan Etik itu yang memutuskan nanti sanksinya seperti apa. Bukan ditentukan oleh oleh Dewan Pengurus itu. Yang memberi sanksi kan pasti itu Dewan Etik gitu. Coba redaksinya coba diperhatikan nih. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di pasal 11 punten pasal 11. Nah ini, Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Umum IK FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk. Komisi Etik kan itu kerjanya cukup cukup terhormat ya menurut saya ya. Dan itu akan mewakili nama baik daripada IK. Sebaiknya ditunjuknya bukan oleh ketua saja, tapi ditunjuk oleh Ketua Umum, diketahui atau ditunjuk oleh Ketua Umum, Dewan Penasihat dan Dewan Pembina misalnya gitu. Kenapa? Kalau seandainya Ketua Umumnya bermasalah, jadi Dewan Kehormatan sama Dewan Pembina bisa menunjuk Komisi Etik itu gitu. Bahkan sebaliknya, kalau hanya satu Ketua Umum saja ya akan terjadi yang kayak sekarang. Susah karena yang menunjuknya adalah ketua. Karena kita nggak tahu nanti terjadi siapa yang terjadi gitu. Itu sebagai bahan pertimbangan. Saya pikir itu. Redaksinya silakan lah, akan tetap lebih paham. Tolong dicatat dulu usulan Kang Deddy, cukup baik. Ya. Jadi kami pun mengkonsep ini seperti ini Kang Deddy. Ya. Tadinya kita juga nanti di struktur organisasi itu akan ada di Mubas untuk pemilihan Dewan Kode Etik. Jadi sebetulnya itu yang jadi alternatif. Ya, terima kasih Kang Deddy sudah mengingatkan. Tinggal ini redaksionalnya. Sebetulnya memang kami nantinya mungkin ada beberapa masukan untuk digodok di SC dan nanti dibawa ke Mubas.
bahwa nanti komisi etik itu akan ada menjadi pembahasan, dan nanti juga kami butuh masukan di ADART mau disimpannya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita minta masukan juga nanti secara alternatifnya, dipilihnya mungkin berdasarkan musyawarah besar, gitu, seperti itu Kang. Jadi memang itu terima kasih Kang untuk masukan yang cukup baik. Ya, Kami sama-sama. catat dulu kan, nanti buat untuk revisi ya. Terima kasih. Sama-sama. Buat Akang Teteh silahkan. Jadi kami pun tidak alergi untuk menerima masukan, karena memang ini ada hal yang memang ketidaksempurnaan dalam penyusunan ini. Kami merasa bahwa memang masukan itu sangat perlu untuk membangun bahwa IKA itu akan lebih baik di kedepannya. Seperti itu ya Kang Dede ya harapannya ya. Mohon. Dari yang lain ada lagi? Silakan. Kang Ai, silakan Kang Ai, angkat tangan. Turun, Kang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengomentari untuk seluruh isi dari kode etik ini, bukan pasal per pasal ya. Yang pertama begini, jadi di benak saya ya, di benak saya itu kode etik itu merupakan butir-butir atau garis besar ya dari sikap dari seorang alumni ya di dalam berorganisasi dan di luar organisasi ya. Jadi kode etik ini tidak dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal seperti yang hari ini dibahas ya. Contoh begini. Jadi kode etik dari alumni atau ikatan alumni ATB FT Unbar. Poin 1 misalkan ya. Poin 1. Menjaga persatuan dan kesatuan dari alumni. Kedua, misalkan tidak terlibat atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ya. Ketiga, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi nanti kode etik ini isinya seperti kita kalau di negara ini Pancasila yang hanya terdiri dari 5 sila ya. Tapi dari 5 sila ini ya, dari 5 sila ini baru muncul penjabaran misalkan contoh sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya kan bahwa semua warga negara Indonesia harus memeluk salah satu atau memeluk agama. Kedua, misalkan tidak boleh misalkan sesama berlainan agama kita bentrok atau misalkan bermusuhan. Nah, jadi yang munculnya itu Pancasilanya ini yang mudah diingat gitu. Jadi keluarkan dulu kode etik ini poin per poin. Nanti ada beberapa poin yang menjadi rangkuman dari beberapa pasal yang kita tampilkan di sini ya. Nah, si kode etik ini nanti kan untuk pembahasan lebih dalamnya ini ya, itu seperti kalau Pancasila ada 36 butir penjabaran Pancasila kan gitu. Nah, kode etik ini juga nanti ada beberapa butir penjabaran dari kode etik. Karena kalau saya melihat dari isi kode Kang etik Ai, mantap, maaf, singkat saja Kang Ai, karena ya, mengingat waktu, kesimpulannya aja kan. Kalau saya melihat dari isi kode etik ini ya, ini cenderung semua anggota nanti melanggar. Kenapa bisa dikatakan melanggar? Karena bisa terjadi misalkan ya,
kita sesama anggota dalam bisnis atau dalam berhubungan dengan sesama anggota timbul masalah. Nanti dibawa ke kode etik. Ini anggota ini melanggar nih, nipu saya nih, bohongin saya, atau bisnis tidak jujur. Nah, kan itu jadi semua setiap ada kejadian akan dibawa ke kode etik. Jadi intinya begini, kalau menurut saya, keluarkan nanti poin per poinnya, ya. Baru kemudian kita memikirkan isi dari penjabaran poin-poin tersebut. Itu mungkin yang harus ingin saya sampaikan, ya. Terima kasih Kang Dodi. Baik, terima kasih Kang Ai. Kami mengerti mungkin ada hal-hal yang memang tapi intinya seperti ini Kang Ai. Jadi sebetulnya kami beranggapan bahwa memang organisasi ini harus berjalan dari periode ke periode itu harus lebih baik. Nah, beberapa hal yang memang harus kita pagari dan kita sepakati. Ini sebetulnya tercetus karena memang apabila terjadi sesuatu hal, kita bisa memagari dengan ini. Mungkin masukan dari KAI kita coba tampung dulu, nanti kita mungkin di Mubes ataupun nanti di SC kita akan masukkan ke floor mau seperti apa ya. Tapi mungkin pada intinya kita mengerti untuk hal ini, tapi kami akan mencoba untuk seperti ini dulu Kang Ai. Kita memberikan kesempatan untuk seperti ini dulu. Nanti kalaupun ada perubahan dan lain sebagainya, kita nanti bicarakan di musyawarah besar. Seperti itu Kang Ai ya. Terima kasih Kang Ai. Dari yang lainnya silakan. Silakan untuk Akang dan Teteh memberikan masukannya ataupun gagasan dan pemikiran. Kalau tidak ada lagi, silakan Kang Riki lanjutkan pasal selanjutnya. Baik. Pasal 13, 12 naik. Ya. Pasal 12, Komisi Etik menjalankan tugasnya paling lambat 7 hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan pelanggaran kode etik diterima. Silakan buat Akang Teteh. Barangkali terlalu cepat atau mungkin terlalu lama. Oke, cukup mungkin Kang Riki silakan lanjutkan. Lanjut. Pasal 12, pasal 13. 1. Susunan keanggotaan Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri atas A. 1. Ketua merangkap anggota. B. 1 orang sekretaris merangkap anggota. C. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota. 2. Dalam hal ketua umum atau pengurus yang ditunjuk memutuskan bahwa anggota kode etik lebih dari 5 orang, maka jumlah anggota harus ganjil. Silakan. Lanjutkan. Pasal 14. 1. Dalam hal pihak yang akan diperiksa karena dugaan pelanggaran kode etik memiliki hubungan tertentu dengan anggota komisi etik sehingga menimbulkan potensi terjadinya perselisihan kepentingan atau konflik of interest. Secara sementara anggota komisi etik tersebut akan digantikan oleh anggota komisi etik ad hoc yang diangkat oleh ketua umum atau pengurus yang ditunjuk untuk kepentingan penyelesaian kasus tersebut. 2. Yang dimaksud dengan hubungan yang berpotensi menimbulkan perselisihan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Hubungan kekeluargaan atau kekerabatan sebagai suami atau istri, orang tua atau anak, kakek atau nenek atau cucu, saudara kandung atau periparan, menantu atau mertua, saudara, sepupu, paman atau bibi, atau keponakan kandung atau periparan. B. Hubungan atasan atau bawahan dalam instansi yang sama. C. Hubungan kemitraan dalam suatu organisasi yang sama. D. Hubungan-hubungan lain yang berdasarkan ukuran masyarakat luas menunjukkan adanya kedekatan. Silakan. Cukup kan? Lanjutkan. Siap. Pasal 15. Dalam hal pihak yang akan diperiksa karena dugaan pelaporan kode etik memiliki dan menjabat di Dewan Pengurus IKATB-FT Unbar, maka pihak yang bersangkutan secara otomatis dinonaktifkan sementara dari kepengurusan sampai ada hasil dari Komisi Etik. Silakan. Lanjutkan, Kang. Pasal 16. Komisi Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap alumni yang diduga melanggar kode etik setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Komisi Etik. Silakan. Lanjutkan. Pasal 17. 1. Pemeriksaan terhadap alumni yang diduga melakukan pelanggaran kode etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan laporan dari alumni lain atau pihak ketiga yang berkaitan dengan perilaku yang diduga melanggar tersebut. 2. Setiap pengaduan, temuan, dan atau laporan dari alumni atau masyarakat terhadap pelanggaran kode etik diperiksa oleh Komisi Etik paling lama 7 hari kerja setelah laporan diterima. 3. Pemeriksaan oleh Komisi Etik dilakukan secara tertutup. 4. Dalam memeriksa dan membuat rekomendasi untuk kasus yang dihadapi, Komisi Etik harus bersikap netral, independen, dan adil. Silakan tanggapannya. Lanjutkan. Pasal 18. 1. Komisi Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada alumni yang diduga melakukan pelanggaran kode etik paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 2. Jika alumni tersebut tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan sementara. 3. Dalam hal alumni tidak memenuhi panggilan kedua tanpa alasannya disatukan. Tanpa alasan yang sah, kasus tersebut akan diselesaikan dalam keadaan tidak hadirnya yang bersangkutan atau in abstain
Komisi etik memeriksa perilaku yang dianggap melanggar kode etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. 4. Komisi etik merekomendasikan agar alumni yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi etik dan atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan ADART IK ATB FT Unbar. Silakan tanggapannya. Dilanjutkan Kang Lidik dengan rekan yang lain, silakan. Oke. Pasal 19. Satu, Komisi Etik mengambil putusan untuk rekomendasi setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada alumni yang diduga melanggar kode etik. Kedua, keputusan untuk rekomendasi Komisi Etik diambil secara musyawarah mufakat dapat berupa A. Teguran secara tertulis, B. Pemberhentian sementara dari keanggotaan atau pengurusan selama 3 bulan sampai 6 bulan. C. Pemberhentian sebagai anggota atau pengurus. 3. Dalam hal musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak tercapai, keputusan untuk rekomendasi diambil dengan suara terbanyak. 4. Komisi Etik harus menyelesaikan kasus pelanggaran etik dan membuat rekomendasi untuk Ketua IK ATB FT Unbar paling lambat 30 hari sejak pemeriksaan pertama oleh Komisi Etik. 5. Keputusan Ketua IK ATB FT Unbar atau pengurus yang ditunjuk dirumuskan dalam bentuk keputusan Dewan Pengurus IK ATB FT Unbar. 6. Keputusan yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini bersifat final dan mengikat. Silakan tanggapan. Silakan, ada tanggapannya dari Akang dan Teteh? Ataukah masukan? Perlu saya informasikan juga bahwa memang untuk merevisi ini kita nanti akan diputuskan di Mubes, hanya ini untuk draft yang memang di antara mungkin ada yang terlewat ataupun ada penambahan. Silakan. Dilanjutkan, Kak. Pasal 20. Pasal 20. 1. Dewan Pengurus IK ATB FT Unbar yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Ketua Umum atau pengurus yang ditunjuk menerbitkan keputusan Dewan Pengurus terkait dengan hasil pemeriksaan Komisi Etik, baik terhadap pernyataan penutupan sebuah kasus yang diikuti dengan penjatuhan sanksi ataupun tanpa penjatuhan sanksi. Kedua, keputusan Ketua Umum atau pengurus yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dengan dengan ayat 1 pasal ini dalam waktu paling lama 10 hari sejak tanggal keputusan tersebut dibuat telah diserahkan kepada alumni yang bersangkutan. Silakan tanggapannya.
Lanjutkan, Kang. Oke. Pasal Pasal 6 ketentuan penutup. Pasal 21. 1. Kode etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 29 Februari 2020. Kedua, Dewan Pengurus IKTBFT Umbar berwenang menyempurnakan hal yang telah diatur dalam kode etik dan atau menentukan hal yang belum diatur di dalamnya setelah memperhatikan saran dari Komisi Etik, Dewan Pembina, dan Dewan Penasehat yang berkenaan dengan itu. 3. Dewan Pengurus IKTBFT Unbar atau pengurus yang ditunjuk bertugas untuk menyebarkan kode etik alumni ini kepada seluruh alumni dalam beragam bentuk yang dimungkinkan, termasuk melalui media digital dan internet. Silakan. Silakan, Kang Rohandi itu sudah mengangkat tangan. Itu yang untuk tanggalnya dicoret aja dulu, Kang. Ya. Terima kasih, Kang. Ya. Jadi tanggalnya yang berlaku surut sejak tanggal 29 Februari itu kan yang kemarin dikosongin aja. Ya. Jadi sejak tanggal titik-titik. Karena ini menyangkut time frame ya, Kang Rohendi ya. Ya. Jadi saya informasikan itu kata-kata surut itu jadi suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum dengan fakta-fakta yang hubungannya adalah sebelum hukum itu diberlakukan atau diundang-undangkan. Jadi terima kasih Kang Rohendi masukannya untuk waktunya mungkin nanti setelah dimubes ya. Iya, betul. Terima kasih Kang Rohendi. Punten Kang, tong kerung rada senyum sedikit atuh. Iya deh, iya Pak We. Serius gitu. Kang Dade sudah mengatakan, silakan Kang Dade. Oke, terima kasih. Ini cuma pemahaman aja ya, mungkin saya salah paham atau kurang paham mungkin ya. Jadi yang menjatuhkan sanksi itu sebetulnya siapa? Komisi Etik atau Dewan Pengurus? Ini harus jelas nih. Soalnya ada keputusan yang menyangkut dengan dikeluarkan oleh Komisi Etik, ada keputusan yang disampaikan atau dikeluarkan juga oleh Dewan Pengurus. Kalau hemat saya itu, Komisi Etik setelah memutuskan bahwa itu salah, nanti merekomendasikan kepada Dewan Pengurus yang mengeluarkan surat pernyataannya bahwa itu adalah salah misalnya gitu. Nah itu harus jelas. Atau sebaliknya memang Komisi Etik yang langsung memutuskannya gitu. Ini masih agak rancu saya yang di atas tadi itu. Saya perhatikan terus ke bawah gitu. Oh, ini masukannya nanti mungkin ada waktu atau tidak perlu jawab sekarang Kang. Nanti coba dipelajari lagi. Jadi ada ketegasan dalam eksekusi itu. Baik Kang. Eksekusi akhir mungkin itu Pak Kang. Ya, hatur nuhun Kang Dede masukannya. Kita catat dulu ya. Nanti kita coba untuk telaah lagi. Nuhun Kang. Sami-sami. Dari yang lain ada masukan lagi. Buat Akang dan Teteh silahkan, karena ini belum mengikat, sehingga untuk ini kami sebagai SC perlu untuk masukan dan juga revisi untuk hal tersebut. Silakan Akang dan Teteh. Kang Dede mau angkat tangan lagi atau kepencet Kang Dede? Kepijit Kang, sorry kepijit. Silahkan dilanjut. Izin menambahkan, Dodi, terkait dengan usulan, jika memang malam ini masih mempelajari yang kami paparkan,
Bapak Ibu, Akang Teteh bisa masih memberikan usulan kepada kami langsung melalui chat di grup serta atau japri kepada panitia. Karena memang ada beberapa panitia yang menjadi admin di grup peserta. Jadi usulannya itu bisa langsung disampaikan kepada Kang Dodi atau saya, atau Teh Lia atau Kang Hendri, karena ada 4 orang tim SC yang kebetulan jadi perwakilan angkatan juga. Jadi usulan ini masih kita tampung gitu. Mudah-mudahan sih dalam 2 kali 24 jam sudah ada masukan yang masuk pada kami supaya kami bisa segera merevisi draft kode etik KTBFT Unbar ini. Mungkin itu saja tambahannya, Dodi. Baik, terima kasih. Sebagai tambahan yang tadi Teh Nay sampaikan, itu tolong untuk mempermudah kami, tolong di-capture juga pasal berapa dan revisinya seperti apa. Kemudian juga usulan ataupun revisinya seperti apa dijelaskan. Ya, untuk mempermudah kami. Silakan. Ada lagi dari yang lain? Dari yang lain untuk Akang dan Teteh silakan. Mungkin dari senior-senior yang lebih berpengalaman dari kami untuk menyusun ini, karena memang dalam penyusunan ini kami juga merasa bahwa penyusunan yang belum sempurna, jauh dari sempurna, tetapi kami sebagai tim steering komite mencoba untuk memberikan satu pagar untuk hal tersebut. Dan kami pun pernah membentuk dulu untuk kode etik ya, Dewan Kode Etik, di mana kita akan mencoba untuk mempagarinya dengan Dewan Kode Etik. Dan itu akan kami atur dan akan kami rubah di ADART. ADART akan menemukan di sana juga kami perlu masukan untuk secara struktur organisasi dan juga penempatan untuk Dewan Kode Etik ini. Baik, ada lagi? Ada yang angkat tangan? Dari Teh Ino tuh ada angkat tangan. Silakan Teh Ino. Damang Teh Ino. Teh Ino silakan. Teh Ino kepijit atau mengangkat tangan silakan Teh Ino. Baik, saya pikir lanjut saja ya. Dari yang lain ada lagi masukan, sanggahan ataupun revisi? Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa kita ada Pramubes ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar dari jalannya nanti di Mubes. Sehingga kami harapkan di Mubes itu sudah akan lebih cepat dan untuk mempersingkat waktu sehingga dirasakan dan jalannya Mubes itu bisa berjalan secara efektif dan efisien untuk masalah waktu. Teh Ino masih mengangkat tangan. Oke, saya pikir itu kepijit ya. Silakan dari teman-teman yang lain, dari teman-teman SC ataupun OC yang ada tambahan atau informasi yang lain, silakan. Sebelum saya tutup untuk pembahasan draft kode etik ini. Kang Rohendi itu, ada pergerakan dari Kang Rohendi, silakan. Oke, saya pikir sudah cukup ya untuk pembahasan draft kode etik ini. Baik, saya mengaturkan terima kasih kepada Akang dan Teteh. Alhamdulillah untuk pembahasan draft kode etik malam ini sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah juga tidak banyak revisi. Ya mudah-mudahan kami juga merasa bahwa ini belum sempurna
tapi kami berusaha untuk memproteksi supaya IKA itu lebih baik. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga memproteksi adanya etika dalam bergaul, dalam berorganisasi, di mana kami berharap IKA itu akan lebih baik dan lebih baik untuk seterusnya. Baik, terima kasih untuk masukan dan kritik dan juga revisi. Untuk itu saya, itu ada yang angkat tangan lagi atau sudah cukup? Kalau dari saya sudah cukup. Untuk itu saya kembalikan ke Teh Nai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Teh Nai, masih dikembalikan ke Teh Nai. Suaranya putus-putus. Ya, sebentar Kang. Ini ada teknis. Mungkin langsung aja ke Oce. Oke. Kang Tebing, Kalau sepertinya ada teknis. siap. Silakan Kang Tebing. Oke, baik. Kalau saja memang dirasa cukup untuk pembahasan draft kode etik ini, yang luar biasa sangat serius ya. Serius dan kalau saya pribadi menangkapnya ini adalah satu kemajuan kita dalam pembenahan organisasi ya, yang mana kita ternyata serius untuk mempunyai organisasi yang bernilai. Nah, itu ya kurang lebih. Ini memang sangat menyimak dan memahami ini, dan kalau saja memang masih saja dirasa kurang untuk masukannya, nanti tadi saya dengar dari SC masih bisa berkesempatan untuk chat secara pribadi ya, atau enggak di grup peserta. Kalau nggak salah sudah ada, silakan tinggal dikirim. Ada chat dari Kang Rija, mohon draft kode etik dan usulannya. Usulannya tidak overlap. Nuhun, ini memastikan agendanya untuk bisa hadir di Mubes nanti di tanggal 23 Desember, hari Sabtu ya. Kami juga selalu siap untuk mempersiapkan ke depannya. Baru jam 9:30 nih. Masih ada yang mau komen barangkali, atau barangkali SC melengkapi. Kalau tidak, kita sudahi juga acara ini karena sudah cukup malam. Yang alhamdulillah kita sudah lakukan Zoom meeting ini kurang lebih 1,5 jam ya. Oke. Jangan lupa juga nanti untuk bisa simak kembali ya rekaman video ini yang sudah kita share ke YouTube channel kita ya. Kita juga share di Facebook grup IKA. Terus kita juga akan share ini ke WhatsApp ya. Dan ini bisa dibantu di-share kepada teman-teman seangkatannya. Share sebanyak mungkin untuk keluarga kita supaya memang hasil diskusi kita ini malam ini diketahui juga oleh keluarga kita yang lain. Oke. Kang Rija, lagi di mana Kang Rija? Lagi di jalan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang Rija, walaupun telat datangnya, tapi nanti Kang Rija bisa bisa cek dan lihat hasil notulensinya ya. Siap. Dan malam ini kita segera untuk share. Yang pasti pokoknya maksud daripada Pramubes ini oke ya, Kang Rija ya. Mantap. Ini kemajuan yang luar biasa. Saya melihat ini semangatnya. Kemajuan positif untuk membangun organisasi itu benar-benar
Salut lah, salut lah. Mantap, mantap. Teruskan. Insya Allah saya bantu nanti kita kasih masukan. Insya Allah. Kak Rija dari angkatan berapa? 91. Oh, 91 ya? Iya. Kak Rija sudah hadir di sini angkatan yang muda-muda dan salam kenal dari yang muda-muda. Siap. Ya. Siap. saya mau nyapa yang lain ya. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Oke. Saya mau sapa yang lain ya Kang Rija ya. Mangga. Mangga. Saya mau tanya nih ke Aan. Aan dari tadi apakah menyimak atau bingung? Aan monitor. Ada juga di sini Andi Ozil ya, angkatan 99 yang hadir, yang lebih muda dari Kang Rija tentunya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ada Kang Bayu Indra tuh yang baru hadir saya lihat ya. Terus ada angkatan yang termuda ini, Kang Henry. Kang Henry sebagai wakil angkatan 2018 bisa bicara sedikit. Kang Henry apa kabar? Baik. Kang Henry, Angkatannya sih muda, tapi ya? stok lama kita. Gimana Kang Henry? Paparan tadi dari panitia pelaksana, apakah bisa disimak dengan baik, Kang Henry? Oh iya, jelas karena kita kan juga ikut menyusun, Kang. Iya. Sebenarnya itu seperti Kang tadi bilang tadi, itu usulannya cukup bagus ya. Jadi siapa yang harus memastikan terjadinya pelanggaran, dan siapa nanti yang harus melakukan tindakan. Dan seperti itu benar sih. Tapi secara umum kode etiknya sudah cukup komplit ya. Oke, baik Kak Henry. Yang pasti terus simak progres kita dan jangan lewatkan Kak Henry. Ya. Siap. Oke, saya mau sapa lagi yang lain yang mau sedikit menyapa kita. Di sini ada Kang Bayu Indra barangkali mau bicara. Ada Kang Muhtar, ada Tenia, ada juga Kang Yayan yang juga baru hadir. Kalau saja memang dirasa cukup, saya sekali lagi ingatkan untuk lakukan pendaftaran secara administrasi dan dikirim kepada panitia pelaksana untuk memastikan bahwa kita lakukan registrasi untuk agenda IKA 2023. Seperti biasa, sebelum saya tutup, kita akan foto bersama. Ya, kalau saja tidak ada lagi yang akan menyapa, saya sebelum menutup akan melakukan foto bersama. Foto bersama dan dipersilakan untuk peserta MUBES membuka videonya dan pasang ekspresi baiknya untuk dokumentasi kita. Halo, silakan kepada semua untuk membuka videonya dan kita akan capture untuk jadi dokumentasi semua. Oke, siap ya? Oke, tim tenis, kita hitung ya, seperti biasa dari 5, 4, 3, 2, 1, oke. Sekali lagi ya. Siap. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1, oke. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Sudah selesai kita capture fotonya. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih kepada semua, Kang Mulyadi dari Angkatan 86, Kang Yus, ada juga Kang Ian, dan semuanya yang ada di sini. Dan sampai jumpa kembali di Zoom berikutnya. Yang tentunya kita juga akan berjumpa di agenda MUBES. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi